Halo? Iya. Ini loh, aku disuruh ngerjain tugas tambahan dari bos, Ma. Iya, bentar lagi aku pulang. Nggak bisa pulang sekarang. Nah terus kalau aku pulang sekarang, terus ini kerjaannya gimana? Bentar lagi loh. Aku juga dari tadi kalau pengen pulang-pulang, tapi ini ada tugas tambahan. Nggak bisa. Iya, bentar lagi. Udah, ya. Kasih tugas tambahan, suruh cepet-cepet pulang, bayar kuliah adik. Rasanya gue kayak gini banget. Dikasih tugas tambahan, disuruh cepet-cepet pulang. Terus kalau aku cepat-cepat pulang, nanti gajinya nggak keluar, bayar kuliah adik, bayar listrik, bayar pajak-pajak, bayar pajak motor. Kenapa hidup ini banget? Oh ya ampun. Dikasih tugas tambahan, disuruh cepet-cepet pulang sama ibu. Bisa nggak sih kalau jalan tuh lihat-lihat? Pakai mata dong, punya mata nggak dipakai. Ibu, maaf ya bu, saya lagi buru-buru. Ini sih bu. Apaan sih anak zaman sekarang nggak ada sopan-sopan. Jelas. Iya, kamu bisa ke ruangan saya sekarang ya? Oh, iya bu. Sebentar ya bu. Kenapa lagi ini dipanggil? Semoga aja nggak ada masalah tambahan. Ya, saya lihat akhir-akhir ini kamu tuh lagi ada banyak masalah ya? Sebenarnya ada apa sih Dira? Kamu bisa cerita sama saya? Jadi tuh Bu, jujur aja sebenarnya saya tuh nggak ada masalah di kantor. Tapi emang di rumah tuh saya ada sedikit masalah. Dan di rumah juga saya sebagai tulang punggung keluarga dan juga mendapat tekanan dari banyak pihak. Jadi saya mohon maaf banget Bu kalau selama ini tuh saya nggak profesional karena membawa masalah pribadi saya ke kantor dan mungkin rekan-rekan kerja saya jadi kurang enak dengan sikap saya juga. Jadi saya usahakan akan lebih profesional lagi untuk kedepannya, Bu. Baik Dira, saya paham dengan kondisi kamu. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada kamu karena kamu sudah bersedia sharing tentang permasalahan atau kendala kamu yang ada di kantor kepada saya. Tetapi saya meminta tolong kepada kamu untuk mengusahakan lebih profesional ke depannya. Karena ini tidak hanya menyangkut ke individu kamu saja, Dira, tapi ini menyangkut dengan rekan-rekan kerja juga kepada perusahaan kita. Jika memang kamu ada kendala lain, kamu bisa cerita kepada saya, baik itu masalah kantor atau pribadi, karena semua permasalahan yang ada di kamu itu juga akan mempengaruhi kinerja kamu ke depannya. Oh, iya Bu. Saya sebenarnya tuh emang kurang bisa ngatur waktu. Apalagi saat ini kan kantor lagi hedik-hediknya ya Bu. Dan saya tuh sering kali dapat
tugas tambahan yang banyak banget dan akhirnya saya ujung-ujungnya juga lembur. Dan mungkin itu kendala saya di kantor. Oh, memang banyak yang mengeluhkan ini ke saya, Dira. Saya juga berpikir memang akhir-akhir ini kantor sedang hektik-hektiknya. Nanti ya, coba saya bicarakan dengan manajer. Baik Bu, kalau begitu saya izin kembali ke ruangan saya dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi, Bu. Oh iya, masuk. Iya, silahkan duduk. Iya, bagaimana? Apakah ada kendala? Iya, Bu. Jadi akhir-akhir ini beberapa karyawan tuh ada yang mengeluh tentang mereka tuh kurang bisa memanage waktunya. Terus saya juga melihat adanya ketidakseimbangan kerja baik antara di kantor juga di kehidupan pribadi mereka. Jadi produktivitas dan kesehatan mental karyawan tuh lumayan terganggu, Bu. Mereka terlihat tampak stres saat datang ke kantor. Lalu produktivitas tim juga menurun, Bu. Nah, ini bisa berdampak buruk banget, Bu, buat perusahaan kita ke depannya. Jadi seperti itu sih, Bu, kendala beberapa karyawan akhir-akhir ini. Iya, saya juga mengakui akhir bulan ini memang saya menyusun jadwal kerja yang sedikit kurang adil. Seperti yang kamu lihat, ini kan akhir tahun. Kita mempunyai target yang cukup banyak. Sehingga karyawan pada saya inginkan untuk mereka lembur. Jadi ya, saya juga tidak heran kalau kamu menerima banyaknya keluhan dari karyawan. Mungkin kedepannya kita bisa meeting untuk menemukan solusi yang lebih baik. Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Nanti saya kabarin lagi ya. Wah, nggak boleh dibiarin nih. Semua karyawan ngeluh, nggak bisa manage waktu. Mana mereka ngeluh juga, tugasnya banyak tambahan, lembur. Tapi emang sih, tugasnya banyak banget. Gimana ya? Berarti aku harus bilang sama Bu Bos sih. Biar ngatur ulang jadwalnya, biar mereka jadi bisa balance. Jadi mereka nggak pulang sore. Terus mereka harus pulang sore sih, karena mereka selalu pulang mereka pulangnya jam 8 malam, jam 9. Gak boleh dibiarin nih, terus aku bilang bos secepatnya. Nanti deh, aku punya solusinya sih. Jadi mereka harus pulang sore, terus jam kerjanya maksimal cuma 8 jam. Jadi mereka bisa punya waktu sendiri, jadi mereka nggak stres mikirin tugas, tambahan, meeting. Jadi job desk mereka cepat selesainya, karena mereka bisa punya waktu mereka sendiri kali. Iya sih, kelihatannya saran ini semoga aja diterima deh sama Bu Bos. Jadi mereka cuma 8 jam kerja, pulang sore. Iya deh, nanti aku bilang deh sama Bu Bos. Meeting lagi. Sebenarnya meeting apa sih? Solusinya udah bener belum ya? Aku harus mikirin kata-katanya juga nih, biar nanti langsung di ACC sama Bu Bos. Duh, kira-kira di ACC nggak ya? Tapi semoga di ACC deh sama Bu Bos. Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas kehadirannya pada meeting hari ini. Saya mendengar beberapa keluhan dari manajer HR. Ya, boleh langsung disampaikan. Jadi saya ingin bicara tentang cara meningkatkan produktivitas kerja tim kita. Karena saya mendengar dari beberapa karyawan kita yang susah memanajemen waktu antara kehidupan pribadinya juga pada pekerjaan di perusahaan kita. Terima kasih. Apakah Anda memiliki beberapa usulan?
Saya sekarang memiliki beberapa usulan untuk meningkatkan produktivitas pada kerja tim kita. Yang pertama itu saya pikir kita perlu menerapkan jadwal kerja yang fleksibel. Ini akan meyakinkan karyawan memilih jam kerja yang paling produktif bagi mereka. Jadi mereka akan memilih jam kerjanya sendiri sehingga mereka tidak akan terbebankan oleh jam kerja yang pastinya sudah kita tetapkan. Jadi mereka akan memilih jam kerjanya itu secara sendiri. Usulan yang menarik. Saya tampung dulu usulan kamu. Terima kasih banyak. Bagaimana cara kerjanya? Untuk cara kerjanya pada usulan saya yang pertama ini, kita bisa memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memilih jam kerja mereka sendiri. Tetapi dengan syarat pekerjaan tetap dilaksanakan atau diselesaikan sesuai timeline kita. Jadi ini tuh dapat membantu meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi semua karyawan kita, Bu. Baik, usulan yang sangat bagus sekali dan saya setuju. Apakah ada lagi? Saya mengusulkan jika kita menerapkan batasan jam kerja yang maksimal, Bu. Jadi ini akan mencegah kelelahan dan juga stres yang berlebihan kepada semua karyawan kita. Baik, apakah Anda memiliki saran berapa jam kerja maksimal yang akan digunakan ke depannya? Jadi saya memiliki saran seperti 8 jam sehari, Bu, atau 40 jam selama seminggu. Sehingga ini akan membantu karyawan itu tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan mereka sendiri. Saya pikir itu cukup masuk akal. Tapi bagaimana cara kita mengimplementasikan hal ini? Jadi kita bisa memulai dengan melakukan survei untuk memahami kebutuhan dan juga preferensi semua karyawan kita, Bu. Kemudian kita juga bisa mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan perusahaan yang kita miliki. Usulnya cukup bagus, tapi sebenarnya dari usul-usul kamu yang sebelumnya, saya ragu karena target perusahaan ini tuh ketat. Apalagi ini mau tahun baru, ya, akhir tahun. Jadi saya juga tidak tahu apakah nanti perusahaan kita akan tetap mendapat output yang bagus seperti yang sebelum-sebelumnya. Iya benar, Bu. Saya sebenarnya itu ragu. Saya jujur skeptis, apakah perubahan ini tuh bisa benar-benar membawa dampak bagi perusahaan? Mungkin kita bisa trial dulu selama 2 minggu, sehingga kita bisa mengetahui ini tuh akan berhasil atau enggaknya. Tetapi saya memiliki keyakinan jika usaha ini atau usulan ini akan membuat dampak baik bagi perusahaan kita ke depannya, Bu. Baik, terima kasih usulannya Ibu Aul. Rekan-rekan, maka 2 minggu ke depan kita akan coba mengimplementasikan perubahan kecil usulan dari manajer HR kita, seperti mengatur waktu kerja. Saya ubah untuk kerjanya kalian akan bekerja bergilir dan tidak akan ada kerja di akhir pekan serta batasan jam kerja maksimal. Ya, semoga kita bisa mengimplementasikan ini dengan sebaik-baiknya dan kedepannya outputnya akan lebih semakin tinggi dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas meeting hari ini. Kalian boleh kembali ke ruangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang malam lagi. Gara-gara meeting kan aku jadi pulang malam. Semoga aja di rumah nggak dimarahin sama ibu. Ya semoga aja masa trialnya cepetan dilaksanain lah dan cepetan jalan lah. Biar nggak pulang malam terus.
ini bisa pulang gak sih? Pulang, tidur. Dira jam 4 udah siap-siap. Biasa juga pulang jam 12 malam, Dir. Ya, karena kan aku pulang gara-gara ada trial, jadi gak ada lembur-lembur, gak ada rapat-rapat tambahan. Emang mau ngapain sih? Ya pulang tidur lah. Kalau kayak gini kan jadi produktif akunya. Emang iya. Iya dong. Kamu nggak pulang? Pulang lah abis ini. Santai dulu santai. Oke, kalau gitu aku pulang dulu ya. Yo, hati-hati ya. Oke, dadah. Dadah. Akhirnya aku bisa pulang tanpa ada meeting dan lembur-lembur konyol dan bisa lihat matahari sebelum malam. Mari Bu, mau pulang juga Bu? Iya. Oh, Gimana nih Dir masa trialnya? masa trial kalau buat saya itu saya setuju sih. Soalnya kalau dari saya sendiri, saya itu malah lebih produktif Bu. Jadi saya suka masa trial menurut saya ya Bu. Jadi ini cocok ya karena kita bisa balance antara kehidupan pribadi kita juga masalah kantor kita ya Dir. Iya. Ya semoga aja deh ini bagus buat perusahaan kita dan nggak mempengaruhi output kita ke depannya ya Dir. Saya juga berdoa semoga juga penjualan juga makin meningkat. Kalau karyawan sendiri kan kalau makin penjualan juga bisa lebih maksimal untuk makin penjualan. Semoga aja ini akan berjalan dengan baik ya Dir. Ya Bu, saya juga berharap seperti itu. Yaudah ya Dira, saya duluan. Oh, iya Bu, mari. Bu, iya, nanti setelah jam makan siang bisa langsung ke ruangan saya ya. Baik Bu. Makasih Bu. Mari. Baik, jadi maksud saya memanggil kamu ke sini karena saya ingin menanyakan apakah menurut kamu betul-betul efektif masa trial ini? Karena saya melihat adanya penurunan dari penjualan kita 1 minggu ini. Bagaimana menurut kamu? Sini, kamu boleh melihat data penjualan kita di bulan Desember. Seperti yang kamu lihat, ini adalah penurunan. Memang tidak signifikan, tapi ini kan sangat berpengaruh untuk perusahaan kita ke depannya. Apalagi ini kita mau tahun baru, bagaimana saya memberi tunjangan-tunjangan dan bonus untuk kalian, bagaimana? Apakah betul kamu yakin? Tapi saya memiliki keyakinan Bu. Ini kan juga masih berjalan di beberapa hari ya Bu. Masih ada sisa hari dalam masa trial kita di 2 minggu. Jadi saya yakin di sisa hari itu output kita akan membaik Bu. Sehingga penjualan kita juga akan naik. Mungkin secara perlahan akan naik Bu. Jadi saya memiliki keyakinan untuk perubahan jadwal ini juga akan membuat karyawan itu juga lebih produktif. Sehingga kehidupan pribadi juga kehidupan di kantornya akan seimbang Bu, akan balance. Tapi Bu, menurut saya ini sangat efektif Bu. Di mana masa trial ini dapat membuat semua karyawan itu seimbang baik di kehidupan pribadinya juga pada di kehidupan pekerjaan kantor. Toh juga ini masih beberapa hari kan Bu, masih ada sisa hari selama 2 minggu ke depan. Jadi saya pikir ini cukup efektif untuk semua karyawan kita Bu. Ya, karena kamu sudah sebegitu ngototnya kepada saya. Bahkan saya sudah memberikan grafik penjualan kita menurun, tapi kamu masih terus berusaha untuk mencegah para karyawan-karyawan di perusahaan kita mencapai stres ya. Terima kasih banyak. Mungkin memang kita perlu menunggu. Time will tell. Oke.
Baik, terima kasih atas usulnya. Semoga seperti yang kamu katakan, kita masih bisa melihat 2 minggu ke depan. Semoga sesuai seperti apa yang kita rencanakan. Memek lu. Baik, selamat pagi rekan-rekan yang saya sayangi. Hari ini adalah hari pertama trial percobaan perubahan jam kerja kita. Selama 2 minggu ke depan kita akan menerapkan jam kerja yang lebih fleksibel. Jadi hari ini hingga 2 minggu ke depan kalian tidak perlu lembur lagi sampai malam. Saya yakin kalian akan senang dengan hal ini dan semoga tidak mengurangi output apapun dan kalian juga akan lebih produktif karena saya yakin kalian tidak terlalu stres akan hal ini. Ya. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan pekerjaan. Semoga kalian diberikan kesehatan. Yes. Selamat bekerja. Terima kasih. Aduh, hari ini aku pulang sore lagi. Kayak kemarin juga sih pulang basi, tapi tambah basi lagi. Senang banget aku kalau kayak gini lama-lama. Udah dapat bonus, ya belum dapat juga sih, kayak masih awang-awang, tapi kan penjualan juga naik. Otomatis aku dapat bonus gak sih? Aduh. Penjualan naik. Guys, penjualan kantor kita naik. Kalau gini kan kita kan dapat bonus ya nggak sih? Iya. Kalau gini kan aku juga dapat bonus. Akhirnya nggak sia-sia aku lembur, meeting, tambahan. Gimana nih, sekarang kamu bisa manage waktumu? Kalau aku udah sibuk, tapi ya gitu kan sibuk. Tapi kebetulan makanan saya kepedesan. Oh gitu? Boleh? Tapi gimana, semuanya udah aman kan? Aman gak hubungan pribadimu sama kantor kita? Saya minum dulu ya, Bu. Silakan. Kalau buat manage waktu sih udah bisa ya, Bu, karena kan kemarin kan ada trial itu kan, Bu. Jadi saya udah lumayan bisa memanage waktu, nggak kayak yang sebelumnya juga. Ya, sebetulnya ya sukses ya kita masa trial ini. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau karyawan lain kan kita nggak bisa khusus kayak mereka menikmati atau enggak. Kalau kemarin sih saya ada perbincangan juga sih sama karyawan lain juga, dan menurut mereka tuh trial ini tuh juga bisa kayak memanage waktu mereka juga sih, Bu. Kayak nggak kayak ada meeting tambahan atau jam lembur tambahan juga. Jadi kayak mereka juga senang dengan adanya trial kayak gini. Berarti balance ya semuanya. Iya. Kita juga di makan dulu. Jadi gua makan apa, Bu? Gantiin. Oh, gantian. Mau. Mau ini aja kan, Bu? Boleh. Mau makan ini ya, Bu? Ya. Ini saus ikut ini. Iya. Saya nggak suka saus. Saya lagi diet. Kau makan buncis aja ya berarti? Iya, makan ini. Mau nggak, Bu? Iya, nggak udah kamu aja. Oh, iya. Pedes soalnya, Bu. Mau kayak saya lihat kamu kepedesan. Iya. Baik, bagaimana? Ada perihal apa? Bu, niat saya kesini itu tuh ingin memberitahukan berita baik untuk Ibu bahwa saya rasa perubahan yang dialami oleh karyawan
memanage waktunya, jadi mereka bisa balance antara kehidupan pribadinya juga kehidupan kantor. Itu tuh menurut saya ini berhasil, Bu. Meskipun di awal kemarin masa trial kita tuh ada penurunan output, tetapi sekarang outputnya udah menaik, Bu. Jadi saya rasa ini berhasil sih, Bu. Kalau menurut Ibu gimana, Bu? Haruskah kita melanjutin memanage waktu dan merubah jadwal karyawannya, Bu? Ya, menurut saya ini juga berhasil karena ya seperti yang kamu lihat sudah naik penjualannya. Mungkin kedepannya saya akan membuat kebijakan ini menjadi permanen. Ternyata memang benar ya dari saranmu, jika karyawan itu memang seharusnya diberi waktu lebih agar kehidupan pribadinya dengan kehidupan kantor seimbang. Tidak salah saya memilih kamu sebagai HR ya. Ini karena ada kenaikan penjualan di akhir tahun, mungkin saya akan memberikan bonus untuk kamu dan karyawan-karyawan lain. Ya, terima kasih atas sarannya. Terima kasih banyak, Bu. Kan saya bisa jadi liburan kalau ada bonus dari Ibu. Memang sih, Bu, kita tuh harus mensejahterakan karyawan, jadi mereka tuh bisa betah buat di perusahaan kita. Mungkin awalnya mereka pertama kali masuk mungkin culture shock kali ya, Bu. Kita tuh terlalu banyak meeting, terus ada tugas tumpukan. Tapi dengan adanya pembaruan dalam kinerja kita sekarang ini ngebuat mereka jadi lebih sejahtera, jadi mereka lebih balance antara kehidupan pribadi juga kantor. Jadi kantor kita juga outputnya kan naik ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, saya juga ingin berterima kasih karena kamu sudah memberi usulan-usulan yang ternyata saya boleh juga. Ya meskipun awalnya memang betul terdapat kekurangan, tapi setelah sekian lama ya memang saya tidak salah lagi memilih kamu sebagai HR ya. Baik, terima kasih. Semoga nanti liburan kamu akan lancar karena dapat bonus dari saya, dan setelah ini kita akan adakan meeting dengan para petinggi untuk memberitahu output kita bulan ini serta memberitahu kalau kebijakan ini akan saya permanenkan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, dan kamu juga sekarang boleh kembali ke ruangan kamu. Kedepannya mungkin saya akan lebih mensejahterakan karyawan. Baik, Bu, jika begitu saya kembali ke ruangan saya dulu ya, Bu. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat sore, Bu. Hari ini saya ingin memberikan kabar yang menurut saya adalah kabar yang sangat baik. Apa tuh, Bu? Jadi kebijakan saya yang kemarin sempat kita trial itu, kebijakan yang tentang maksimal jam kerja akan saya gunakan permanen. Serta ini kan akhir tahun, mau tahun baru. Jadi kalian semua dan karyawan-karyawan yang lain akan saya berikan bonus. Wah, terima kasih ya, Bu. Makasih ya. Bentar. Selain bonus, saya juga akan memberikan kita libur. Wah, Alhamdulillah. makasih ya. Liburannya, Bu. Liburannya surprise. Wah, baik, Bu. Kita tunggu ya, Bu. Nah, selain itu, setelah ini saya akan memberitahu kepada karyawan-karyawan yang lain, dan saya juga ingin berterima kasih karena kalian sudah bekerja selama 1 tahun ini sehingga kita dapat memberikan penjualan yang sangat meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Saya juga meminta maaf kalau saya ada salah di tahun 2024. Semoga bonus yang saya berikan dapat memberikan bisa lah oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Serta liburannya juga mungkin kalian bisa healing ya, tidak kantor Iya, ya, nggak stres, Bu. iya, liburan ya, healing, biar kepalanya fresh gitu. Iya. Baik,
meeting singkat hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sudah sekian ya, saya ingin kembali ke ruangan saya. Jika kalian ingin masih di sini ya silahkan. Mari Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Yuk. Saya ada tugas sih. Gak apa-apa, nanti kita liburan. Oke. Dadah. Dadah. Aura pergi. Baik rekan-rekan, selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin memberitahukan hal yang bagus kepada kalian semua. Apa kira-kira? Apa ya, Bu? Kalian akan mendapatkan bonus dan liburan. Tenang. Dan juga kebijakan kalian yang kemarin yang kita sempat trial itu akan dijadikan permanen. Beneran ya, Bu? Jangan bohong ya, Bu. Iya beneran, tenang ya, tenang. Dan saya juga ingin minta maaf kepada kalian karena kemarin saya sempat kurang sadar untuk mensejahterakan karyawan-karyawan saya. Untung kalian memiliki HR yang sangat baik sehingga dia tahu apa kendala-kendala kalian di kantor kami. Baik, selamat pagi, selamat Finally kita mana nih? Setelah trial kemarin, pagi-pagi bisa permanen kita. Kayak kita belum kayak reward deh. Jadi kita tahu rewardnya. Ya, apa ya? Liburan atau makan enak aja? Makan enak aja. Kalian juga bisa. Kan kita bisa dapat bonus. Kebanyakan ngeluh. Ya akhirnya ya bisa balik sama aku. Kita semua ya Mana nih? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Wede, yoi. Ibu direktur kita yaitu Ibu Nusula. Ulang. Putar kamera putar. Nah ini Sigma asik. Tapi maaf karena gue adalah orang. Tapi maaf karena saya adalah orang yang sebenarnya lu tuh di bawah gue, karyawan tuh nggak pantas dapat hal baik. Mereka harus stres, mereka harus lembur, mereka harus meeting tiap hari. Gak boleh gitu ya teman-teman, gak boleh gitu ya, gak boleh gitu, gak boleh. Karena itu adalah perusahaan red flag. Kalian harus segera keluar dari perusahaan itu. Tapi untungnya Dira Makasih juga. juga Aul yang sudah membantu teman-teman rekan-rekan karyawan. Makasih juga buat tugas ini. Makasih sudah membuat gue. Sudah. Saya Fernanda Aulia, sebenarnya saya di sini menjadi HR, penengah antara bisnis sama Gue. karyawan. Harus mengambil waktu
mungkin dengan adanya saya, mereka semua bisa membaik, dengan official yang baik, karyawan. Seperti apa? Apa tuh? Apa tuh? Bahkan sekarang kamu sudah bisa tersenyum karena saya. Sebelumnya kamu tidak pernah tersenyum. Kunci kesuksesan perusahaan, Ulang. Kesejahteraan apa? Kesejahteraan karyawan itu adalah kunci. kesuksesan perusahaan. Cuy. Jika perusahaan ingin maju, tentu karyawan harus sejahtera pertama. Oke, yang pertama, rules pertama adalah mensejahterakan karyawan. Yoi. Halo, aku karyawan baru di sini. Nama aku Nada. Aku sering berangkat telat karena aku baru siaran terus. Aku juga ngejar bis, makanya aku sering berangkat telat. Jadi gitu deh, makanya aku buru-buru terus. Siapa nih? Ini yang suka tiba-tiba aku kalau jalan blab tiba-tiba mak Takut banget. Besti kok guys. Nah, besti. Jadi sama karyawan harus besti ya guys. Tidak boleh ada musuh-musuhan. kali-kali gurunya saya banget ya. Makasih. Halo, perkenalkan nama saya Aura. Saya menjadi petinggi di drama ini. Halo juga, nama aku Anet. Di sini aku juga jadi petinggi di film ini. Coba sebelumnya kita menjadi matang ya, Ren. Tapi matang-matang itu sudah kita petinggi gitu. Yeay, meskipun Saksikan filmnya ya teman-teman. ini di akhir sih naruhnya. Jadi enggak, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Ya, sudah menonton. Semoga suka ya. Ya, semoga suka meskipun ya. Ya, dadah. Saya di drama kita sebagai manajer yang menyebalkan, memang sengaja membuat karyawan-karyawannya jadi merasa tersiksa. Ya, maaf teman-teman semua. Jadi maafin. Enggak. Lalu ya, saya pura-pura bisa jadi manajer meskipun aslinya Raja Iblis. Well, stay away. Terus jangan lupa kalian kalau misal punya manajer yang sifatnya seperti saya kayak lu tuh harus lembur tiap hari. Well, kalian harus mempunyai HR yang keren seperti Al. Karena kalau kalian punya HR yang bagus, kalian nggak bakal stres itu teman-teman. Kalian bakal menemukan jalan sini HR sini. Inilah penolong karyawan-karyawan. Saya pernah. Yoi. Coba kalau nggak ada dia, nggak bakal gue nolongin karyawan-karyawan itu. Yoi nggak? Yoi. Nah, syukur adik saya. Setuju. Terima kasih karena sudah menonton, karena ini ya film dalam waktu 1 minggu. Nice. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan baby that's a sign. Oh, karena ku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu
Besok coba kau berbohong sedikit, lalu kau melupa saat diungkit. Bisa juga kau jujur saja, separahnya kau akan makin lega. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu utamakanlah dirimu di sisa hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang, lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang, lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Berdansalah kau raja dunia, hari ini tak ada artinya. Berdansalah kau raja dunia, hidup ini tak ada artinya. Ya Allah sih anjing. Jadi maksud saya memanggil kamu di sini ingin menanyakan apakah kamu benar-benar manusia? Oh, baik, ya lu jangan buru-buru. Ya, jadi kayak Besok coba kau izin pulang cepat, bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat, bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine, karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan babe, that's a sign. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang, lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Berdansalah kau raja dunia, karir ini tak ada artinya. Berdansalah kau raja dunia, hidup ini tak ada artinya. Besok coba kau berbohong sedikit, lalu kau melupa saat diungkit. Bisa juga kau jujur saja, separahnya kau akan makin lega. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu.